Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifus Ahmadi, NPM 2021 4357009. Berikut saya akan menjelaskan sedikit sebelum kita melakukan implementasi untuk penerapan algoritma naive Bayes menggunakan RapidMiner. Di sini skripsi saya berjudul klasifikasi narapidana kasus narkoba menggunakan metode naive Bayes. Oke, sebelumnya untuk klasifikasi tersebut itu masuk dalam data mining. Sedikit saya jelaskan. Data mining itu step-stepnya adalah yang pertama pengumpulan data. Jadi data-data klasifikasi narkoba ini dalam penelitian kali ini kita akan kumpulkan dahulu. Jadi mulai data-data dari nama, usia, jenis kejahatan, yang pasti narkotika ya, dan berapa tahun putusannya, setelah residivis atau tidak, yang mana nanti di data tersebut akan digunakan untuk proses data pengelolaan data mining. Yang kedua, kita akan melakukan seleksi data. Seleksi data ini ya seperti tadi saya bilang, kita pilah elemen-elemen data yang akan mempengaruhi penelitian kali ini. Selanjutnya, setelah dipilah-pilah, kita akan menemukan data-data yang kita butuhkan. Di sini langkah selanjutnya akan kita lakukan pembersihan data. Pembersihan data itu contohnya mungkin adanya nama, ada spasi atau ada titik koma yang kiranya akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. Itu kita akan bersihkan dahulu supaya akan menjadi seragam atau satu datanya. Kemudian kita lakukan transformasi data. Data-data yang sudah kita peroleh tadi kita akan transformasikan menjadi Excel di sini ya kawan-kawan. Setelah itu kita akan implementasikan. Nah, tanpa panjang lebar kita akan buka aplikasi RapidMiner Studio. Di sini saya menggunakan versi 9.7. Nanti baik versi yang mau di atas atau di bawahnya sama saja. Intinya untuk data mining ini bisa menggunakan versi apapun. Selanjutnya, setelah terbuka aplikasi RapidMiner, kita akan melanjutkan. Kita klik blank process. Nah, nanti setelah muncul kita klik blank process akan muncul tampilan layar desain seperti ini. Kemudian langkah pertama, karena data yang telah kita ambil menggunakan Excel, di sini kita cari operator read Excel. Oke. Lalu drag and drop di sini. Oke. Karena kita akan menggunakan dua data nanti, sebelumnya saya akan jelaskan dulu nanti ada dua data. Yang pertama adalah data training dan data testing. Apa sih data training? Data training itu merupakan data yang kita gunakan untuk melatih algoritma kita. Jadi algoritma kita itu kita akan nanti kita berikan data training supaya hasil yang akan diproses oleh aplikasi tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Lalu satu lagi di sini. Oke, setelah itu kita lakukan import wizard. Nah, import wizard ini ada di sebelah sini. Sebentar, saya geser sedikit. Oke. Kita di sini yang atas adalah data training. Kita next. Ini di sini ada semua, dari mulai nama, usia, jenis kejahatan, residivis, pasal dan kategori narkotikanya. Kita next.
Nah, ini data yang akan kita gunakan adalah kolom jenis kejahatan. Kita ganti tipenya dulu karena datanya sebelumnya kita gunakan kategori narapidananya, kategori narapidana yang kita akan cari di sini. Sini kita ketik binominal karena hanya ada dua data ya, data resiko tinggi dan resiko rendah yang ingin kita capai, lalu kita ganti dengan label. Oke. Setelah itu kita finish. Training kita masukkan ke atas dari sini. Kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan data testingnya. Kita lakukan, kita ganti menjadi binominal dan role-nya menjadi label. Oke. Setelah sudah dimasukkan data training, data testing, lalu kita akan masukkan algoritmanya, yaitu naive Bayes. Kita tarik ke sini. Setelah itu kita masukkan apply model. Kita sambungkan di sini. Apply model ini fungsinya apa? Fungsinya dia akan mengkompilasi antara data training dan data testing yang kita masukkan ke naive Bayes. Itu akan nanti menunjukkan hasil dari si data mining tersebut. Lalu yang terakhir kita akan masukkan performance. Performance classification. Oke. Kita akan sambungkan. Jadi untuk mengetahui nanti performance ini seberapa akurat data yang akan tampil setelah kita lakukan proses data mining ini. Oke, ini tidak ada yang error. Jika ada error tadi itu akan ada muncul segitiga warna kuning. Namun ini jika data sudah sesuai dan tidak ada tabel yang mungkin salah input, itu nanti akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu langkah yang kita akan lakukan adalah klik run. Oke. Ini data yang kita masukkan tadi. Nah, ini prediksi kategorinya kita setelah masukkan di sini. Nah, ini akan muncul prediksi kategorinya, klasifikasinya akan muncul di sini. Nilai confidence resiko tinggi, nilai confidence resiko rendahnya akan muncul di sini. Nah, di sini akan sangat memudahkan kita untuk memperoleh apa sebenarnya tujuan klasifikasi yang dibutuhkan. Contohnya jika klasifikasi saya ini akan ditujukan untuk memilah para narapidana beresiko tinggi dan beresiko rendah supaya tidak menjadi satu kamar. Nah, dari sini kan kita proses ribuan data. Nah, ini akan lebih efektif untuk pemanfaatannya oleh petugas lapangan ketika data yang banyak bisa kita peroleh hasil asesmen atau klasifikasi sementara dari data mining ini dengan sangat cepat.
Nah, ini untuk membantu para petugas untuk mengklasifikasikan secara sementara untuk proses penempatannya. Nah, ini selain dari resiko yang didapat, ini juga ada persentase akurasi dari hasil tersebut. Untuk knife bias ini memperoleh akurasi kurang lebih 67%. Oke, teman-teman, sekian dari presentasi kali ini. Semoga hasil dari tutorial yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan bisa dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya, baik untuk algoritma knife bias ataupun algoritma lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.